Shalom, hari ini bersama dengan saya di segmen We Must Know, kita akan bincang sedikit mengenai leadership. Nah, khususnya saya ingin berbagi mengenai insecure leadership. Jadi, kepemimpinan yang memiliki rasa tidak aman. Ya, contohnya seperti siapa? Contohnya kita bisa melihat salah satu pemimpin dunia yaitu dari Korut, Kim Jong-un. Ya, Kim Jong-un memulai kepemimpinannya dengan berbagai macam teror. Ya, bahkan ceritanya serem-serem ya. Ada pamannya sendiri itu dikatakan bersama dengan beberapa temannya ditelanjangi dan kemudian dimasukkan di sebuah kandang yang berisi 120 anjing yang buas dan kelaparan. Ya, dengan kondisi telanjang. Bukan hanya sampai di situ, bahkan kisah Kim Jong-un juga diceritakan bukan hanya pamannya yang dibunuh, tetapi juga anak-anaknya dan seluruh keturunannya. Sampai yang masih anak-anak pun langsung dieksekusi di tempat. Ya, kemudian ada juga kisah bagaimana jenderalnya yang dicurigai akan melakukan pemberontakan, itu juga ditangkap dan kemudian dieksekusi dengan cara dijeburin di kolam yang penuh dengan piranha yang berasal dari Brasil. Ya, tentunya itu adalah jenis piranha yang besar dan paling ganas. Dan belum lagi berbagai macam eksekusi yang penuh dengan teror. Nah, kenapa Kim Jong-un bisa seperti itu? Itu merupakan gambaran sebagai kepemimpinan yang tidak memiliki rasa aman. Ya, sebetulnya hal ini juga pernah terjadi di cerita Alkitab, yaitu tentang Raja Saul. Bagaimana Raja Saul juga memiliki rasa tidak aman, dia takut kehilangan dengan posisinya, dia takut kehilangan dengan tahtanya. Nah, kita akan lihat beberapa ciri-ciri dari kepemimpinan yang tidak aman. Ya, yang pertama kita bisa lihat bagaimana sang pemimpin akan berusaha menyingkirkan orang-orang yang dia curigai atau orang-orang yang dia tidak sukai. Ya, entah dengan cara yang lembut atau dengan cara yang kasar. Maksudnya cara yang kasar apa? Sampai betul-betul mematikan orang tersebut atau kalau di pekerjaan mungkin menghancurkan karirnya dia. Ya, apapun caranya orang ini harus disingkirkan. Nah, kemudian ciri khasnya juga apa? Dia tidak ingin ada orang yang melebihi dirinya. Jadi dia ingin hanya dia yang dipuja-puja. Seperti itu. Apapun kebijakan yang dia buat, maka itu yang harus menjadi top prioritas. Ya, sampai ada satu kisah di mana Kim Jong-un memberikan ketetapan bahwa di setiap rumah itu harus ada foto almarhum dari ayahnya atau pemimpin Korut yang sebelumnya. Dan foto itu harus ditempatkan di posisi yang terbagus, posisi yang tertinggi, dan harus selalu dirawat. Dan gawatnya akan selalu terjadi inspeksi untuk tentara ngecek apakah posisinya sudah bagus dan apakah itu bersih. Ya, fotonya selalu dibersihkan, tidak berdebu. Nah, bagi mereka yang bisa memelihara foto-foto itu dengan baik, maka seringkali juga diberi gelar pahlawan. Sampai ada satu kisah bagaimana ketika satu desa diterjang oleh banjir, ya nyawa pun terancam, tetapi diketahui ada seorang anak kecil, dia bukan berusaha menyelamatkan nyawanya, tetapi anak ini berusaha menyelamatkan foto tersebut. Ya, foto tersebut tidak terkena air, tetapi bagaimana berusaha menyelamatkan dan tentunya taruhannya adalah nyawa. Dan dibuatlah oleh Kim Jong-un bahwa anak kecil ini adalah pahlawan. Kenapa? Karena berhasil menyelamatkan foto tersebut. Kelihatannya seperti tidak masuk akal. Ya, rekan-rekan sekalian. Tetapi itulah kepemimpinan yang merasa tidak aman. Dia ingin selalu yang paling unggul di atas semuanya. Ya, hanya dirinya yang boleh disanjung atau dipuja-puja. Nah, kenapa seorang pemimpin bisa memiliki rasa tidak aman seperti ini? Boleh jadi mungkin kita akan berkata, oh mungkin dia punya luka batin di masa lalu. Ya, boleh jadi mungkin memang dia punya luka batin di masa lalu. Tetapi kita akan menyoroti hari ini lebih kepada mindset atau cara pandang dia tentang kepemimpinan. Nah, seringkali orang yang terjebak dalam kepemimpinan yang merasa tidak aman, mudah sekali dia memandang bahwa kepemimpinan itu seputar 3K. Ya. Apakah 3K itu? Ya, dia memandang bahwa
kepemimpinan itu berbicara tentunya tentang kekuasaan. Ya, kemudian K yang kedua berbicara tentang kekuatan, ya, atau power. Ya, dan kemudian yang ketiga berbicara tentang kontrol. Nah, seringkali orang yang merasa tidak aman dalam kepemimpinannya, mereka akan terjebak untuk memandang bahwa kepemimpinan itu seakan-akan hanya seputar ini. Sehingga dia harus mencitrakan dirinya sendiri sebagai pemimpin yang tegas, keras, dan tentunya penuh dengan teror. Ya, apa tujuannya? Tujuannya supaya dia ditakuti, dia disegani, dan kemudian dia ditaati. Ya, itu adalah ciri khas daripada kepemimpinan yang memiliki rasa tidak aman, insecure leadership. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjebak untuk menjadi pemimpin yang memiliki rasa tidak aman? Nah, kita harus memiliki mindset yang benar atau cara pandang yang benar mengenai kepemimpinan. Nah, di sini saya ingin bagikan ada 3 cara pandang yang mendasar yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin supaya kita tidak terjebak dalam rasa tidak aman. Ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan ada 3. Nah, yang pertama adalah kita harus memandang bahwa kekuasaan itu bukanlah tujuan. Memang ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya kita berada pada jabatan tertentu atau posisi tertentu, memang kepemimpinan memiliki kekuasaan. Nah, tetapi kita harus memandang bahwa kekuasaan bukanlah tujuan. Tetapi kekuasaan itu adalah untuk pengabdian. Ya, kita harus memandang bahwa tujuan daripada kepemimpinan yang sebenarnya itu berbicara tentang pengabdian, bukan bagaimana kita memiliki kekuasaan. Nah, jadi manfaatkanlah kekuasaan yang kita punya untuk menunjukkan pengabdian yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua, bangunlah kepemimpinan bukan dengan menonjolkan jabatan. Ya, maksudnya apa? Bukan menonjolkan jabatan, maksudnya begini. Biasanya orang senang sekali ketika dia memiliki jabatan tertentu. Misalkan aja dia ketua bagian apa, atau dia seorang manajer, dia seorang direktur. Nah, dia sangat membanggakan sekali dengan jabatannya dan dia ingin dihormati ya dengan jabatan yang dia miliki. Dan karena jabatannya sangat tinggi, demikian juga dia ingin memoles supaya tampil baik. Ya, entah itu dengan penampilan yang mewah, ya, atau itu dengan sebuah berusaha citra yang positif, tetapi intinya adalah dia berusaha menonjolkan jabatan yang dia punya. Nah, tetapi bangunlah kepemimpinan sekali lagi, bukan dengan menonjolkan jabatan, melainkan dengan apa? Dengan sebuah kecakapan atau kemampuan dan dengan karya yang nyata. Nah, ketika kita bisa membangun kepemimpinan dengan sebuah kecakapan, dengan sebuah karya, ya bukan dengan menonjolkan jabatan, maka kita tidak akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan jabatan. Tetapi sekali lagi, kita akan menggunakan jabatan untuk benar-benar bagaimana kita menghasilkan karya yang bermanfaat untuk orang-orang yang kita pimpin. Nah, kita tidak akan terjebak sekali lagi, rekan-rekan sekalian, untuk menjadi pemimpin yang merasa tidak aman, takut jabatannya hilang, ya takut kekuasaannya hilang, karena seakan-akan itu adalah tujuan. Itu bukan tujuan. Ya, ubah mindset kita, rekan-rekan sekalian. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah pandanglah orang yang dipimpin itu sebagai tuan. Nah, kalau memandang orang yang dipimpin sebagai tuan, berarti tentunya kita sebagai apa? Pelayan. Ya, kita sebagai hamba, jongos. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kita betul-betul berusaha menghormati, menghargai siapapun orang yang kita pimpin. Ya, contoh itu juga bisa kita lihat ya bagaimana dari pemimpin-pemimpin khususnya pemimpin di bangsa ini ya yang seringkali diistilahkan dengan pemimpin ini merakyat ya, yang bisa diwakili oleh Presiden Soekarno ya, atau sekarang juga dengan Presiden Jokowi ya, atau juga beberapa presiden yang lain ya, bagaimana dipandang pemimpin ini merakyat. Nah, itu salah satu contoh yang paling nyata bagaimana
seorang pemimpin itu tetap menghargai atau istilahnya orang Jawa ngajeni orang-orang yang dipimpin. Kenapa? Karena kita memandang bahwa orang yang dipimpin, pandanglah mereka sebagai tuan. Bahwa kalau aku bisa berada di posisi ini, aku bisa berada di jabatan ini, itu semua adalah karena kalian semua. Ya, bukan karena aku, tetapi karena kalian semua. Jadi kalian adalah tuan dan saya akan berusaha melayani sebaik-baiknya. Dan kemudian pandanglah orang yang ada di sekitar itu sebagai rekan. Ya, jadi asisten atau orang-orang yang ada di sekitar kita, pandanglah mereka sebagai rekan. Mereka bukan sekedar bawahan yang bisa dengan enaknya kita suruh-suruh, tetapi mereka adalah rekan. Ya, sehingga apa? Sehingga kita memberi mereka juga kesempatan untuk berkarya. Kita harus merasa nyaman dengan orang-orang yang muncul, menunjukkan potensinya yang ada di sekitar kita. Justru jangan sebaliknya kita merasa tidak aman, ya, atau merasa tidak nyaman. Karena ketika kita merasa tidak nyaman, sekali lagi, maka kita akan terjebak untuk menjadi pemimpin yang tidak memiliki rasa aman dan kita akan membantai atau menghancurkan semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Belajarlah seperti Daud. Ya, Daud memberi kesempatan untuk orang-orang di sekitarnya muncul. Beda sekali dengan Saul. Saul berusaha membunuh semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Daud pun, meskipun itu menantunya sendiri, tetapi karena Daud menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa, Saul ingin membunuh dia. Karena Saul tidak mengizinkan orang-orang yang melebihi dia muncul di sekitarnya. Tetapi beda sekali dengan Daud. Sampai muncul ada satu kisah tentang pahlawan-pahlawan Daud, bahkan Triwira Daud, ya bahkan Nabi Nathan pun muncul diizinkan untuk menegur Daud. Daud mengizinkan banyak sekali orang-orang muncul di sekitarnya. Dan itu yang membuat eksistensi kepemimpinan Daud menjadi kokoh. Kenapa? Karena yang muncul bukan hanya Daud, tetapi yang muncul banyak orang. Nah, biarlah 3 cara pandang ini boleh menjadi cara pandang kita, ya, supaya kita memiliki kepemimpinan yang tidak terjebak dalam rasa tidak aman. Ya, sekali lagi yang pertama, kita harus memiliki cara pandang bahwa kekuasaan bukan tujuan, tetapi pengabdianlah itu yang menjadi tujuan. Oleh sebab itu, bagi saudara yang sudah jadi pemimpin atau ingin menjadi pemimpin, landasi hatimu dengan kerinduan untuk mengabdi, bukan meraih kekuasaan. Nah, demikian juga bangun kepemimpinan bukan dengan menonjolkan jabatan, melainkan dengan kecakapan dan karya yang nyata. Dan kemudian miliki cara pandang orang yang dipimpin sebagai tuan dan orang di sekitar sebagai rekan. Dan beri kesempatan untuk mereka juga berkarya. Dan sebagai penutup, ya, dari ketiga cara pandang ini, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat dari Lukas 22 ayat 26. Di situ Yesus mengatakan, "Tetapi kamu tidaklah demikian." Nah, kita harus berbeda, rekan-rekan sekalian ya. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ya, ini adalah ciri khas daripada pemimpin sebagai pelayan. Berbicara tentang pengabdian, ya, kecakapan, memberikan karya, ya, melihat orang yang dipimpin sebagai tuan, itu adalah ciri khas daripada kepemimpinan pelayan. Nah, oleh sebab itu, teruslah maju dalam kepemimpinan rekan-rekan sekalian dan jangan lupa untuk ikuti selalu We Must Know Leadership, ya, jangan lupa untuk subscribe, berikan like dan silahkan komen atau bertanya apapun juga. Ya, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk memberikan jawaban, memberikan respon, ya, supaya setiap kita boleh senantiasa maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.